tempat yang tepat untuk berbagi. Gimana nih? Kayak itu cobaan yang pertama belum lolos nih. Oh. Remedi. Jadi deh, oke rehat dulu 7 bulan. Rehat Santai dulu, dulu ayo. Sob. Ngeri. Dikasih cobaan lagi nih. Sama namanya finansial. Itu lebih parah. Katanya sampai setelah 7 bulan itu dikasih cobaan bla 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 bla. Akhirnya sampai di hari meja hijaunya. Sampai memutuskan meja hijau. Iya, itu lama banget itu, Ya. sekitar 1 tahunan. Alasan yang diajukan, nih yang suami atau istri? Oh, yang temanku ini istrinya, Oh, teman sama yang istrinya. gugat istrinya. Holo. Holo berarti Iya. ya. Ya, alasannya apa waktu itu? Nah, itu juga seru nih ceritanya, seru. Ya. Jadi kan penasaran Bang, lama banget kok aku ngobrol itu, waktu itu mungkin seharian lebih. Aku ngobrol di tempat yang sama sampai Iya, bodoh-bodoh ya. yang awalnya saya yang mau curhat nih, malah saya di tempat curhat. Ternyata dia lebih parah. Sebabnya? Jadi gitu, dia pernah cerita katanya, ya apa sih sebenarnya permasalahan inti apa? Dia ngakoni memang. Oke, aku sebagai laki-laki mungkin satu kurang memenuhi istriku. Kurang loh, bukan tidak loh ya. Kurang dalam hal ekonomi. Kurang. Tapi tetap dikasih. Tetap dikasih. Walaupun waktu itu Seadanya. Ya. Sanduin lah. Iya. Juga itu kan juga terpapar Covid juga kan waktu itu. Apa kondisi Covid? Oh. Iya. Pandemi yang menyerang perekonomian. Dan menyerang rumah tangga. Banyak ternyata. banget ya. Jadi di situ dia awalnya biasa aja. Ternyata menurut cerita dia, si istrinya ini dia kurang sabar. Istrinya kurang sabar. Dia bermain-main lah dengan orang lain. Oh. Lebih nyaman dengan orang lain. Lebih nyaman. Iya. Tuh. Waduh, Bukan cari lebih nyaman Mas, kenyamanan ini. tapi mencari. Mencari kenyamanan. Mencari kenyamanan lain gitu loh. Dan memang awalnya si temanku ini nggak tahu sama sekali, dia positive thinking banget, percaya banget sama istrinya. Nggak mungkin istriku kayak main-main di belakang kayak gini gitu. Kan sudah lama nih pacaran, 4 tahun. 4 tahun loh Pak. Gitu. Nggak pernah putus nyambung. Nggak pernah putus nyambung. Dan saya sendiri tahu cara pacarannya dia ya apa, kehidupannya dia dulu selama di kampus. Dia itu pacaran ya apa po. Bahkan sempat jadi couples goal waktu itu. Asik. Weh. Couple school. Iku mbok gulno pegatan pisan so. Jadi gitu loh, sempat jadi couples goal di kalangan itu circle-nya mereka. Jadi wah keren yo iki yo, pacaran yo santai, maksudnya nggak pernah pacaran harus ke kafe harus yang gini-gini, enggak, dia santai banget loh, enak banget loh pacarannya kelihatannya. Gitu loh. Akhirnya ya sih setelah cerita ternyata dia si istrinya temanku tadi punya kenyamanan lain lah selain diri. Nek bahasane arek kami gebetan. Mungkin sih. Sendepelan liyo. Sendenan liyo. Dan setelah itu juga akhirnya dibuka omongan kan, setelah tak pancing-pancing lagi dia buka omongan. Nah terus konangannya ya apa Jono gitu kan. Nah, ini. Dengan sedikit cerita konangannya ya mungkin qadarullah ya gitu, dia bilangnya gitu. Saya waktu ngetik di komputer dia bilang gitu. Saya waktu itu membuat laporan pakai laptop. Dan Instagramnya kalau nggak salah bukan Instagram sih, apa ya, WA nya kan masih nyambung tau, masih nyambung di WA web gitu. WA web nyambung nih, ada noti Centing. gitu, nggak sengaja banget itu ngeklik tul, loh sik ta kok gini, dilihat lagi chatnya Scroll. wah gitu. Menjurus ya memang sudah gitu. Lah akhirnya dia muntap nih, temen gue muntap. Menjurus atau vulgar? Sudah vulgar sih. Dia ceritanya bilang sudah vulgar gitu, dan saya nggak tahu sih kedalamannya gimana sampai sedalam mana kan. Ya gak mungkin. Ya apa cete? Ya gak mungkin, gak pantas sob. Curhat tolong. Iya. Katanya sih sudah vulgar lagi, bahkan sudah panggil
YNK dan Oh, lain-lain YNK. itu. Oh, wis kemeyang. Wes kemeyang. Kemeyang gitu. kemepem gitu. Jadi wes akhirnya marah nih setelah lihat chat itu. Dia juga dan saya salut sama temenku ini kenapa dia itu sudah tahu nih, di mata kepalanya sendiri sudah tahu. Bayangkan ini sebagai cowok lah, sebagai cowok, sebagai suami. Harga diri lah. Harga diri pak. Mm-mm. Tapi dia itu coba masih statementnya masih sama kayak awal. Aku pengen coba memperbaiki meskipun aku sudah mengetahui. Aduh, Gitu loh. kok perih ya? Soalnya banyak yang dipikirkan dia gitu loh. Luka sakit yang tidak berdarah. Mungkin seperti itu. Dia itu berpikir nek misalnya ini tak akhiri. Ya apa anak-anaknya? Oh, udah Gitu. punya anak. Ya, dia mikir ya apa anak-anakku terus. Ya apa kondisi sosial efek. Entah itu keluarga si istrinya atau keluarganya sendiri. Gimana nanti teman-temannya Mm-mm. yang di kampus. Yang Kan banyak udah- yang tahu toh. Yang udah kopel. Yang sudah gitu. tadi. Dia banyak pikiran di situ. Ha. Gitu loh. Akhirnya oke lah nggak apa-apa. Kalau misalnya pun si istrinya dia mau minta maaf, dia masih memaafkan dan pengen berjuang lagi. Ya, meskipun pada waktu itu dia mengetahui kondisi seperti itu, otomatis Oh ya blow blow drug. Apalagi katanya nih, saya nggak tahu kebenarannya gimana, katanya itu juga si gebetan istrinya itu satu kerjaan sob begitu loh. Jelas pendino ketemu gitu. Oh, tempat terindah untuk mencari kenyamanan. Oke. Makanya saya memilih untuk independen kerjaku, gak ngantor ya kan. Tapi selalu akeh ketemu wong. Tapi kan just customer. Iya. Iya sih. Ya oke lah, ya, seperti itulah akhirnya istrinya ditegur nih katanya. Ditegur. Iki apa maksudnya? Dan istrinya pun jawabannya apa? Itu aku dengernya pun ngeri loh gitu loh jawaban si istrinya tadi. Iya. Jawaban itu gini, iya aku pacaran. Ya wes aku njaluk sepuro. Jadi kayak nggak ada rasa bersalah gitu loh. Keren nggak sih? Oh, no. Karena ini in frame ya, nggak mungkin Zaza mengeluarkan kata-kata mutiaranya ya. Yang semacam apa itu? Ya nggak boleh. Nggak, lah. nggak. Karena saya juga harus menjaga nama dulu sekarang. Tapi ini yang menarik ketika suami wis ngonangin gap ini ya. Apakah ada perbedaan sikap dari istri selama di rumah? Maksudnya perbedaan ya? Maksudnya setelah dia ketahuan, Iya, terus dia baik-baiki. Belum dikonfirmasi nih ke istrinya. Ini selama si istri ini dapat kenyamanan dari orang lain, perbedaan sikap ada nggak itu? Si cowok jadi Antara agak istri, dingin. si cewek, si istri itu jadi lebih dingin atau bagaimana, atau biasa saja gitu? Wah, kalau Semesra itu 7 bulan sebelumnya. kalau itu saya nggak Nggak tanya tahu, sih, Mas. nggak ada ya? Nggak tanya detail Nggak ada sih, Mas. informasi ya? Iya. Cuma kata ya setelah saya pokoknya langsung menjurus ya, setelah kegap tadi bilang gitu akhirnya oke lah dia masih kekeh pengen memperbaiki pala. Tapi si ceweknya setelah itu berubah nggak? Oh katanya nggak ada ya berubah banget. Tapi Tapi- dia masih berusaha enggak. Malah nggak sama-sama. Nggak berubah. Enggak dong dia Lebih gini kok. parah berarti. Gini loh Pak istilahnya. Yang tak dapat dari cerita istriku cerita temanku tadi. Yo, sekarang mirip yo. Iya, karena Yo. ceritanya mirip dan sekawasan kan. Waktu itu ya. Jadi Hah? cerita temanku tadi itu gini. Loh, kan sing ngonangi awakmu Jon, aku tanya gitu kan. Nah makanya Pak, wong aku sing ngonangi malah kuno sing ngambek ya Pak. Ya apa? Gitu. Allah. Fenomena dunia. Sumpah, biasanya aku paling bisa narik angle point of view, tapi denger cerita dia campur bete, campur jengkel gitu loh sih. Speechless lah gitu. Speechless. Ya. Terus. Jadi aku dengernya sendiri ya. Gak masuk aja udah akal pikiranku. Hei, ya apa sih? Ono maling nih. Ya, Kecekel, Iya. lu sampean lah apa sih kalau nyekel aku ini nyolong nih aku ini nyolong. ya seperti itu.
Nah, Seta, kok kerengan mari. jadi Apa sih? jadi ibaratnya kayak gini ya, dibaratkan maling nih. Maling, kecekel. Nah, aku nyolong, salah ya sampean gampang kunci. Jadi tambah ngamuk kan gitu loh. Jadi, yo wis aku mlebu ae ngono lho. Ngeri bro. Nah, itu ceritanya juga seperti itu. Katanya alasannya si istrinya itu gitu. Lah aku kurang perhatian kok sama dia saya golek yo lho. Oh no. Kayak aneh. Si siapa? Istrinya gue cek mental-mental kumpul kebo mungkin ya. Oh, open relationship. Iya, apa enggak boleh. Weh. Kumpul kebo itu enggak boleh. Kan friend with benefit. Dan ayo open relationship. Ya, open relationship. Iya, Tetap itu- punya pasangan, tapi amalian datang gue los aja nggak apa-apa. ya mungkin Sans. iya betul tadi sih mungkin untuk kata-kata anak sekarang kan FVB-an itu Ya. jaksel banget nih. Jadi seperti itu akhirnya kok lah dia coba memperbaiki setelah kasus dia ketahuan tadi ngegap Ya. ngegap istrinya ternyata main sama ya, mencari kenyamanan lain lah. Akhirnya ternyata dia juga setelah masa-masa memperbaiki rumah tangga itu juga sering curhat ke teman-temannya juga, teman terdekatnya dia. Nah, bahkan teman terdekatnya pun sudah menyarankan wis tak mareni serius. Itu sudah nggak bisa, percuma kau perjuangkan seperti apa, meskipun oke lah untuk saat ini mungkin baik, bisa bangun rumah tangga lagi baik. Kita nggak tahu ke depan seperti itu. Dia curhat ke temannya seperti itu. Oke. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Bisa jadi loh ini keluar lagi soalnya itu jalan bawah sadar gitu. Oh. Wis mlebu watek ya. Gitu. Ya basa Jawane ngono. Watek. Akhirnya ya wis lah dia pasrah, ya wis lah keputusannya kayak apa. Akhirnya dia memilih keluar dari rumah meskipun tanpa ada status waktu itu. Belum ada status cerai atau apa. Dia juga pulang ke rumah orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya, katanya wis akhirnya orang tuanya pun ngambil sikap. Dia datanglah orang tua ketemu orang tua katanya gitu. Obrolan orang tua. Pas orang tuanya ini mau nyamperin, ya sudah di rumah. Katanya itu malah dikasih surat. Duh. Pontone teko, Iya. lagi duit surat Surat gugatan. Jadi katanya ini Wow, suratnya itu nggak dikasih ke temanku langsung, jadi lewat orang tua. Siap, sing dikeplak langsung wong tuane. Iki lho anakmu baleng ngono iki. Jadi Savage. Keren banget kan? WTF gak sih? WTF. Iku definisi misi sana turune iku. Akhirnya dari situ lah dia buka. Pikirannya kebuka. Oke, kalau memang seperti ini, tetap dia nggak mau ngajukan talak dulu. Wes yang ngomong ya apalagi yang gugat yang istrinya sudah dia dikasih surat itu ke orang tuanya, akhirnya si teman gue disuruh pulang sama orang tuanya. Disuruh pulang iki loh dikai surat gitu. Saya ya wes ditunggu akhirnya tanggal sidang. Setelah selesai sidang sidang seperti normal biasa, dia juga nggak ngasih gak bertele-tele, katanya ya pasrah permintaannya maunya istrinya kayak gitu ya wes dia turuti. Jadi nggak ada membantah atau apa ke hakim, nggak ada. Tapi itu gugatannya Mas tahu gak? Apa yang digugat? Karena masalah ekonomi aja. Katanya sih gitu. Oh, Permasalahan cuman karena ekonomi. nafkah ya? Iya, Ya. nafkah katanya gitu. Kehadiran orang ketiga enggak ya? Enggak. Katanya Enggak. enggak. Bukan Cuma- izin. Kan sih Kan kehadiran. gak belum disalahno iku mang. Iya. Tapi juga keren sih temanku ini bilang katanya gini. Jadi meskipun aku tahu itu kayak gitu loh. Aku pun nggak nyimpen bukti katanya gitu. Aku tadi bukti-bukti chat itu memang aku nggak screenshot atau apa, nggak tak simpen bukti. Kalau misalnya nih ada pertanyaan atau apa dari teman-temannya atau bahkan dia mempersiapkan kalau pertanyaan dari hakim apa, dia memilih untuk menutup masalah itu. Dia nggak mau buka aibnya istrinya waktu itu. Oh, Gitu loh. laki-laki yang bijak ini. Aduh. Masih menjaga kehormatan Masih orang menjaga, lain. jadi nggak mau dia cerita masalah itu, nggak mau. Dia pun, tapi dia kalau ditanyai temennya, bahkan saya tanya sendiri waktu itu dia jujur kok, maksudnya ya apa adanya dia cerita, entah bahkan ya mungkin kita sebagai orang yang diajak bicara, orang mungkin nggak percaya sih gitu loh. Kok iso lo awakmu
ngerti koyo ngono gak ngamuk. Nah, sebagai laki-laki pasti gak percaya. Ya, ada Iya diri kan. sih. Sebagai lawan bicara loh, gak percaya nih. Oh iso itu Tapi gak ngamuk, terjadi gak gitu mungkin ya. yo pasti awakmu dhewe ae sing iku. Maksudnya sing asline ya awakmu sing njaluk pisah, ngene. Tapi aku nyalano sing wedok. Kita sebagai apa sudut pandang laki-laki kan seperti itu, Pak. Iya. Gak mungkin kita ngegap langsung gak ngamuk, gak ngene malah pengen diperbaiki. Aneh sih. Aneh sih gitu loh. Ternyata nih, oke lah dia memilih ya dia bilang ke teman-temannya ya itu sih terserah kamu mau percaya atau enggak apa yang penting aku pun juga gak nyimpen bukti memang gak mau memperdalam masalah ini gitu loh. Tapi membuktikan bahwa si cowok posisinya kuat sih dengan dia yo terserah kamu percaya enggak. Iya. Anjene aku gak mau bukti enggak apa, serang gak percaya enggak apa-apa. Itu yang Iku tambah buat aku gak ono wong salah setatak iki ngono lho. itu Pak. Jadi nah akhirnya terjawab banget setelah mungkin sekitar 5 bulan setelah meja hijau atau apa si istrinya Pak nikah lagi gitu. Wah, ya. Akad lagi. asik. Jadi wah itu ya akhirnya teman-temannya si temanku Yo tadi. sepakat. Ya, sepakat. Oh sampai bener kesimpulan, berarti Pak. Ci omonganmu Ci. Soalnya ya apa ya gitu kayak gitu loh. Iyalah. Dan posisi si cowok belum ada deket sama siapapun. Belum. Sampai sekarang pun belum gitu loh. Soalnya buat Zaza sendiri sepengalamannya Zaza, cewek itu lebih susah move on kalau dia tersakiti. Walaupun sekalinya move on pasti beres. Ya. Gak kayak cowok move on-nya cepet. Mari menye-menye. Maruno menye-menye biasa nih. Oke, jadi itu menegaskan posisi ini. Berarti simpulannya sih, kalau dari Zaza, mungkin faktor orang tua juga perlu ya. Ya. Jadi kan kalau kemarin adalah tentang hubungan antara suami istri. Suami dan istri saja. Tanpa ada dalam intervensi. hal- betul. Tapi kalau ada intervensi, kemungkinan variabel yang sangat mempengaruhi. Mungkin seperti itu juga. Dan rumah tangga yang dijalani dengan orang tua salah satu kedua belah pihak biasanya ada ketidaknyamanan. Ya sih. Kan gini, waktu itu teman-teman kan tinggal sama mertuanya ya. Iya. Nah ini kan ekspektasi yang dibangun oleh mertuanya itu kan beda dengan istrinya dia. Iya, karena wong tuane kan gak melok ngeloni kan. Iya. Iya kan? Gak mungkin waktu itu. Dan kadang ini yang bikin masalah besar itu justru di situ karena dia nggak pengen anaknya kayak gini tapi dari sudut pandang dia. Walaupun saya pernah menemui beberapa yang dia emang hidup sama orang tuanya, Dan fine. malah ketok terkesan bahagia banget. Iku ono Dan banyak. Apalagi kalau ngomong apa basic keluargaku, culture-nya pondok. Iku ya beberapa saudaraku ya ambek wong tuane sampai Tinggal ya, berarti kan gini kompromi antara kedua belah pihak suami dan istri. Komunikasi lah intinya. iya, maksudnya komunikasikan misalnya orang tua kita seperti apa, komunikasikan dengan istri. Kita- pasti bisa nemu. Ada satu titik yang bisa ketemu. Iya kak. Ada titik temunya. Nah masalahnya ketika si orang tua si pasangan kita yang hidup dengan orang tuanya atau kita dengan orang tua kita megang ego masing-masing. Iki keluarga Oh, itu. aku kok. Dia nggak bisa posisikan aku bojomu tapi aku yo anake. Nah, Oh, itu. iya. Nah, mungkin yang jadi harusnya lebih bijak adalah di mana dia tinggal. Misalnya kalau seorang anak laki-laki tinggal dengan orang tuanya beserta istrinya di rumah orang tuanya, itu yang harus bijak berarti adalah yang ada hubungan langsung dengan keluarga tersebut. Iya. Orang tua tersebut. Kayak si cowok misalnya nantinya kan insya Allah aku juga bakal dampingi memesku sampai dampingi mbahku toh. Iya betul. Karena aku sudah pengen golek dewe tapi gak oleh. Nah, gandolannya hati ya, gandolannya hati ya. Tapi posisi yang seperti itulah yang mungkin kadang yang saya rasakan sih gini.
ini curhat lagi ya. Iya. Bukan curhat tapi masukan. Ketika kita berbicara dengan misalnya orang tua kita, karena kita nempat di rumah orang tua saya, ketika saya berkomunikasi dengan ibu sebisa mungkin ditutup yang dengan istri. Artinya permasalahan apapun jangan dibuka. Privacy dua belah Privacy. pihak. Ya. Terus ketidakcocokan orang tua kita dengan istri kita sampaikan dengan lebih halus lagi Bahasane direduce. Yang penting poinnya dapat. Poinnya dapat dan sama-sama bisa ketemu dan bisa nyaman. Iya. Misale sing wong tuwane ngomong iki lho nak ndas bebek kayak no bojomu karena kene ngerti bojone kene gak iso mangan bebek akhirnya kene ngekei ndasi PT. Iya kan sama-sama mangan ndasi sama-sama bahagianya. Keren banget. Kompromi maneh pokoknya. Oh iya. Dan emang buat Emang sendiri berarti gak iso kebuka cerita. iya kan jamu wis ame. Iya. Tapi poinnya kalau dari Mas Rama sendiri buat saya ya dia udah mengakui ini semua ya karena takdir Tuhan. Iya, keren. Karena keluarganya aman, keluarga istrinya aman, dan mereka cuman pisah ya karena faktor takdir. Iya. Saya rada ini kan koncone dhewe mang. Iya. Saya rada gemes. Subhanallah. Sampai speechless gitu. Iya, saya ingin mengeluarkan kata-kata mutiara, Iya. tapi karena in frame nggak bisa. Oh, biasanya bisa. Ada hati yang harus dijaga. Oke, sebelum kita akhiri ini, Ya. kita minta satu statement dari Rama. Iya, pesan-pesannya buat yang mau nikah atau yang sedang menikah tapi Dan sedang ada bermasalah. masalah. Oke, jadi gini sih, kan ini Dekat-dekat sama Mik dong, Oke. biar pesan-pesannya ini masuk. jadi gini, kalau dari saya sendiri sih, menurut pengalaman saya sendiri, memang kalau sebelum menikah perbanyaklah dulu memahami apa sih ilmu nikah itu, apa aja sih yang ada permasalahan di nikah itu. Jadi oke, saya sendiri kan juga menikah di usia muda nih, 24 saya nikah. Soalnya saya waktu itu punya keyakinan aku pengen anakku besok kalau sudah masuk kuliah saya masih kuat bekerja. Siap. Gitu. Itu statement saya seperti itu. Cuma akhirnya selesai. Jadi untuk saran saya untuk kalian-kalian, untuk kamu-kamu yang mau menikah, pahami dulu lah apa itu nikah. Apa aja permasalahan dalam nikah. Nikah itu enggak hanya cuma emplek-emplekan, cuma kumpul sama istri, cuma enak-enak, banyak percobaan di dalam rumah tangga itu banyak sekali. Dan beda-beda memang cobaan untuk semua tiap orang beda-beda dalam nikah. Nah, untuk kamu-kamu nih yang sedang menghadapi permasalahan di rumah tangga, cobalah cari dulu jalan keluarnya sebisa mungkin. Jangan baru 30% berusaha sudah nyerah, jangan. Selami dulu sedalam mungkin. Palung itu kalau nggak diselam kita nggak tahu kedalamnya seberapa. Kalau memang palung itu sudah mentok nih, kayak kita tahu lah kedalaman terdalam di bumi kan Palung Mariana itu yang diketahui kan. Cuma kita nggak akan tahu itu yang terdalam kalau kita nggak nyelami kan. Nah kalau masih belum mentok, kalau belum nyampe setelah diselami, ya apa boleh buat gitu loh. Itu buat pelajaran untuk next. Kalau misalnya dapat yang baru lagi setelah bisa, itu dalamnya wingi sak mene aneh. Nah kita cuma mendalaminya cuma 30% atau 40%, kita nggak tahu kedalamannya Pak. Jadi kalau kita dapat lagi wes mentok 30 langsung diputus akhirnya nggak mari-mari. Iya. Dalami dulu lah permasalahan sampai bener-bener mentok intinya apa permasalahan, akhirnya bisa buat pembelajaran. Ya alhamdulillah syukur-syukur kalau bisa diperbaiki. Kalau misalnya Intinya berusaha dulu, Iya. menyerah kemudian. Iya. Nanti aja menyerahnya, jangan menyerah dulu. Jangan kamu yang menyerah, biar takdir, Ya, takdir yang memutuskan. yang menentukan kamu menyerah atau tidak. memang ya itu tadi sekuat sekeras apapun kita berusaha, kalau takdirnya Bisa. Melekat ya sudah. sudah habis. Makanya saya bilang di awal tadi, jodoh itu bukan hanya untuk bertemu, bahkan pisah itu sudah dijodohkan untuk berpisah gitu. Jadi jangan ambil tafsiran jodoh itu wis gandeng tok, enggak Pak.
jodoh itu banyak tafsir, Pak. Siap. Bahkan pisah pun itu jodoh, kamu jodoh, berjodoh untuk berpisah. Sebelum kamu Kayak berjodoh, lagu, ya. sebelum kamu berjodoh untuk bertemu, kamu dijodohkan untuk bertemu nih. Akhirnya setelah itu kamu dijodohkan untuk saling dekat nih. Setelah itu kamu dijodohkan untuk hidup bersama, menjalin tali suci, janji-janji pernikahan. Akhirnya dijodohkan lagi untuk bertengkar dalam pernikahan, dijodohkan lagi untuk berpisah, Pak. Mas. Itu circle kehidupan, Pak. Ahsan. Harakallah. Itu sih Oke. dari saya. Terima kasih. Masuk banget ceritanya ini. Sampai speechless kita. Iya. Oke, matur suwun Mas Rama Iya, atas sama-sama. apa namanya Sharingnya. petuahnya, termasuk ceritanya. Oke, dan sharing tentang ya pengalaman beberapa orang yang dia kenal. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke. di Ya. obrolan warung kopi. Untuk apa? Untuk monetize dulu, please. Nanti kalau udah monetize kita nggak akan ngemis subscribe lagi sama watch hour enggak lah, Iya nggak ngemis lah. lagi. Sementara sampai monetize lah, please. Iya, Tolong iya. ya. Tolong. Cek lagi tuku kopi jadi. Nah, itu. Oke, matur suwun Mas Rama hadir di podcast. Mas tak? G, sembah warak los. Saya Bang Najib dan Za. undur diri, sampai jumpa di episode Tak pada Bye-bye. pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.